Perhatikan beberapa semut yang merayap di tangan pria itu. Pria itu menelannya ke dalam mulutnya. Bahkan tanpa melihat mereka, karena mereka adalah manusia di 20.000 tahun yang lalu. Mereka belum makan selama seminggu. Hari ini, mereka akhirnya menemukan segumpal kotoran. Pemimpin suku mengambilnya dan mencium baunya. Masih hangat. Dia percaya bahwa pasti ada kawanan yak tidak jauh di depan. Jadi mereka melumuri wajah dan tubuh mereka dengan kotoran itu. Kemudian merangkak maju di tanah. Setelah naik ke jangkauan serangan, pemimpin suku memberi perintah. Semua orang berteriak dan menyerang yak. Yak yang ketakutan juga mulai berlarian. Kemudian mereka melemparkan tombak di tangan mereka, menghalangi jalan yak. Secara insting, yak berbalik dan berlari ke arah tepi tebing. Saat yak yang berlari paling depan terjatuh dari tebing, para yak di belakang menyadari bahayanya. Segera menolehkan kepalanya dan bergegas menuju kerumunan. Saat ini, salah satu yak melihat putra pemimpin Suk, dan langsung berlari ke arahnya. Laki-laki itu sangat ketakutan. Dia segera berbalik dan lari. Tetapi sebelum dia berlari beberapa langkah, dia tertangkap. Kemudian yak itu berbalik dan mengambilnya dengan tanduknya. Berlari menuju tebing dengan panik. Untuk menyelamatkan putranya, pemimpin suku melemparkan tombak ke arah yak. Tapi ini tidak hanya gagal menyelamatkan putranya, tetapi juga membuat yak semakin marah. Dia berlari ke tepi tebing dan melempar kodak. Untungnya, kodak mengambil batu dan bergelantung di tebing. Ayahnya berteriak agar dia jangan melepaskan batu itu. Begitu ayahnya selesai bicara, batu itu tiba-tiba pecah. Dia jatuh di dinding tebing. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pemimpin suku itu langsung ingin turun ketika melihatnya. Tetapi semua orang segera menariknya ke atas. Semua orang mengatakan kepadanya, bahwa anakmu sudah mati. Kami tidak bisa kehilanganmu lagi. Kamu tetap harus bertanggung jawab kepada suku kami. Mereka datang ke dasar tebing untuk melihat bangkai yak. Pemimpin suku memanggil putranya. Tetapi putranya tidak menanggapi. Keesokan harinya, dia membuat batu nisan untuk putranya di tepi tebing. Mengadakan pemakaman sederhana, dan kembali ke desa bersama suku. Karena masih banyak orang tua dan anak-anak yang sedang menunggu makanan di desa mereka. Tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah, bahwa kodak tidak mati sama sekali. Dia hanya mengalami koma parah. Burung pemakan bangkai itu mendarat di atas anak laki-laki yang koma itu. Dia pikir, anak laki-laki itu sudah mati. Tanpa diduga, saat dia membuka mulut anak laki-laki itu, anak laki-laki itu tiba-tiba terbangun karena rasa sakit, dan melemparkannya dari tebing. Dia bangun dan melihat, bahwa dia jatuh di tepi tebing. Dia memanggil ayahnya dengan keras. Tapi tidak mendapat jawaban. Dia tidak punya pilihan selain mencoba turun. Tiba-tiba kakinya terpeleset dan dia hampir jatuh. Untungnya, dia menangkap celah di dinding batu tepat waktu. Meskipun dia tidak jatuh, dia hanya bisa bertahan di tebing seperti ini. Pada saat ini, tiba-tiba ada kilat dan guntur di langit. Beberapa saat, terjadilah hujan lebat. Selanjutnya, kodak hampir tidak bisa bertahan. Untungnya, ada banjir di dasar tebing saat ini. Dia tahu, bahwa ini adalah satu-satunya harapannya. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya, mendorong tangannya, dan langsung melompat turun. Tidak lama kemudian, hujan deras akhirnya berhenti, dan dia selamat secara ajaib. Namun, rasa sakit yang parah di kakinya membuatnya tidak bisa berjalan. Dia lelah dan lapar. Kodak merangkak ke kubangan air dan meminumnya. Setelah itu, dia menggunakan cabang pohon untuk memperbaiki kakinya yang terluka. Ketika dia terlatih-tatih ke puncak gunung, dia tahu bahwa ayahnya dan suku telah pergi dari sini. Hanya batu nisan untuk dirinya yang tersisa. Dia tahu, pasti ayahnya berpikir dia sudah mati. Dia tidak akan pernah kembali untuk mencarinya lagi. Kodak sangat putus asa, sehingga dia menendang batu nisan dari tebing. Tergeletak di tanah dengan putus asa. Tiba-tiba, ada suara dari kejauhan. Dia bangkit dan melihat, ada beberapa serigala liar yang menatapnya di lereng bukit yang berlawanan. Dia dengan cepat berdiri dan ingin melarikan diri dari sini. Tapi segera serigala itu menyusul. Untungnya, ada pohon mati di depannya. Dia dengan cepat memanjat. Seekor serigala abu-abu menggigit sepatunya. Di saat kritis, dia mengeluarkan belati di pinggangnya dan menikam serigala abu-abu itu. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk memanjat. Serigala tidak bisa menggapai kodak.
Jadi mereka berjaga di bawah pohon sepanjang malam tanpa menyerah. Serigala yang tidak sabar akhirnya pergi. Keesokan harinya, hanya serigala abu-abu yang terluka yang tersisa. Kodak mengikatkan belati ke tongkat kayu. Kemudian dia mengambil tombak panjang itu dan berjalan perlahan menuju serigala abu-abu. Tepat ketika dia hendak mengangkat tombak untuk menyerang, serigala abu-abu membuka mata. Melihat mata serigala abu-abu yang memohon, dia melunakkan hatinya lagi. Ayahnya telah mengajarinya untuk membunuh berkali-kali, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kali ini, dia mendengar suara serigala abu-abu yang menyakitkan. Kodak tidak tahan, jadi dia mengikat mulutnya dengan tali. Pergi dari sini bersamanya. Mereka menemukan sebuah gua. Hari ini, mereka akhirnya tidak perlu tidur di hutan belantara. Keesokan harinya, Kodak menemukan beberapa peralatan yang dapat digunakan di dalam gua. Dia menemukan beberapa tumbuhan di luar. Setelah membuat ramuan, dia mengoleskannya ke kakinya. Ketika dia menoleh, serigala abu-abu sudah melepaskan tali di mulutnya dan memamerkan giginya padanya. Meskipun Kodak takut, dia tetap saja dengan hati-hati memberinya air. Serigala juga tampaknya merasa bahwa Kodak tidak jahat, jadi dia menurunkan kewaspadaannya dan minum air. Setelah itu, Kodak mengoleskan obat pada luka serigala untuk menyembuhkan lukanya. Dia menaruh sisanya di dekat mulutnya dan memberi isyarat padanya untuk makan. Serigala jahat besar itu sangat patuh dan segera menjilatnya. Suatu hari, Kodak menemukan seekor kelinci di bawah rasa lapar yang ekstrim. Bahkan jika dia tidak tahan, dia akhirnya melakukannya. Dia kembali ke gua. Dia mengebor kayu untuk membuat api. Pada saat itu, serigala abu-abu mengambil kesempatan untuk merebut kelincinya. Akibatnya, dia ditampar oleh Kodak dan dengan patuh duduk di tempat. Setelah beberapa hari kerja keras, Kodak akhirnya makan daging kelinci bakar di malam hari. Serigala abu-abu hanya bisa melihat Kodak tanpa daya. Dia berkata kepadanya, bahwa keputusan ada di tangan saya. Anda hanya bisa makan ketika saya memberikannya kepada Anda. Melihat serigala abu-abu menurunkan kepalanya tanda setuju, Kodak kemudian memberinya beberapa tulang. Beberapa hari lagi berlalu seperti ini. Cedera kaki Kodak hampir sembuh. Dia mengambil peralatannya sendiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada serigala, karena dia ingin menemukan sukunya. Sebelum jalannya terhalang oleh salju tebal. Tanpa diduga, serigala itu mengambil syalnya dan menolak untuk melepaskannya. Kodak membutuhkan banyak usaha untuk menariknya. Dia berjalan di depan. Serigala mengikutinya dan berteriak kepadanya untuk kembali. Serigala hanya berbaring di tanah. Kodak melempar tongkat kayu itu untuk mengusirnya. Serigala membawa tongkat kayu itu. Kodak tidak punya pilihan selain membiarkannya mengikutinya. Dia menamai serigala itu Alpa. Sejak itu, anjing pertama di dunia lahir dengan cara ini. Suatu hari, ketika melewati padang rumput, Alpa tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. 3 babi hutan sedang mencari makan di padang rumput. Alpa segera bergegas turun untuk menggiring babi hutan ke Kodak. Namun Kodak membiarkan babi hutan itu kabur karena ketakutan melihat lemak berada di depan mulutnya. Tetapi malah kabur seperti ini karena mereka tidak menangkap mangsa apapun. Mereka hanya bisa menghabiskan malam dengan kelaparan. Hari-hari berikutnya, kerjasama antara keduanya semakin bagus, dan mereka menjadi lebih nyaman dalam berburu. Mereka tidak lagi menghabiskan malam dengan lapar. Setelah api padam di tengah malam, Alpa berbaring di samping Kodak untuk menghangatkannya. Di pagi hari, dia membangunkan Kodak seperti jam alarm. Kodak mengira Alpa terlalu bau, jadi dia melemparkannya ke dalam air untuk mandi. Meskipun Alpa sangat enggan, dia belajar bagaimana terlihat seperti anjing. Saat mandi, Alpa tidak lupa menangkap ikan besar untuk makan. Musim dingin segera tiba. Negeri itu diselimuti salju. Saat melakukan pemanasan di dekat api, Alpa tiba-tiba berdiri dengan waspada. Ternyata mereka dikepung oleh sekelompok serigala liar. Serigala itu berjalan mendekat dan terus menggertakkan giginya. Melihat hal tersebut, Alpa bergegas mendekati dan menjilatnya. Serigala itu benar-benar dijilati olehnya. Setelah itu, dia melihat kembali ke Kodak. Kodak mengerti bahwa dia ingin kembali ke sukunya sendiri. Jadi dia berkata kepadanya. Alpa menatap Kodak dengan enggan, lalu berbalik dan menghilang ke dalam malam. Tidak ditemani oleh Alpa, Kodak hanya bisa memulai perjalanan mencari suku sendirian. Setiap malam, dia merasa sulit karena kehilangan Alpa. Jadi dia mati-matian mengejarnya. Tanpa diduga,
Es di bawah kakinya tiba-tiba retak. Dan dia jatuh ke dalam gua es. Arus di bawah air menghanyutkannya. Pada saat ini, seekor serigala tiba-tiba muncul di atas es. Itu adalah Alpha yang datang untuk menyelamatkannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghancurkan es. Itu tidak berguna, karena dia terlalu ringan. Untungnya, Kodak memecahkan es dengan belati yang dia bawa. Alpha menggigit lengannya. Kodak ditarik ke atas. Air sungai yang sedingin es membuatnya menggigil. Sebelum dia beristirahat, dia segera berlari ke samping untuk membuat api. Setelah api menyala, dia melepas pakaiannya yang membeku. Dan berbaring di salju sambil memeluk Alpha agar tetap hangat. Meski begitu, Kodak tetap sakit parah. Kali ini Alpha tidak akan meninggalkannya. Sebaliknya, dia menemaninya melewati angin dan salju. Dan melanjutkan perjalanan mereka. Hari ini, mereka akhirnya melihat manusia pertama dalam waktu yang lama. Kodak sangat senang. Tetapi ketika dia berlari, dia menemukan bahwa orang ini sudah dibekukan menjadi es. Harapan yang baru saja dinyalakan langsung hancur. Dia mencari tenda untuk waktu yang lama. Tetapi tidak menemukan makanan. Dia hanya menemukan busur dan anak panah di tangan orang ini. Mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan. Tetapi sebelum mereka berjalan beberapa langkah, mereka menghadapi longsoran salju. Dia dengan cepat mengambil Alpha dan berlari sepanjang jalan. Dalam kepanikan, mereka masuk ke sebuah gua. Alpha menatap ke kedalaman gua. Ternyata ada beruang hitam besar yang bersembunyi di kedalaman gua. Beruang hitam besar itu bergegas ketika melihat Kodak. Pada saat kritis, Alpha bergegas dan menggigit beruang hitam besar itu. Tetapi karena perbedaan ukuran yang sangat besar, pertarungan antara kedua binatang itu segera berubah. Alpha dipukuli secara sepihak. Untungnya, Kodak menembak mati beruang hitam besar itu dengan busur dan anak panah. Tapi Alpha juga terluka parah. Dia berdiri dengan kuat, memastikan bahwa Kodak baik-baik saja. Dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan akhirnya jatuh. Kodak menyalakan api dan membantu Alpha tetap hangat. Sambil membantunya menyeka lukanya. Pada saat ini, dia sudah menganggap Alpha sebagai anggota sukunya sendiri. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Satu orang dan satu anjing semuanya menyeret tubuh mereka yang terluka parah. Dan berjalan maju dengan susah payah. Tidak tahu berapa lama mereka berjalan. Kodak akhirnya melihat tanda jalan yang ditumpuk oleh manusia. Ini adalah simbol suku mereka. Dia tahu, dia tidak jauh dari rumah. Badai salju semakin besar. Setiap langkah yang mereka ambil, didukung oleh pikiran yang kuat. Akhirnya Alpha tidak bisa menahannya lagi dan jatuh. Kodak datang dan dengan lembut membelai Alpha. Mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Dia memeluk Alpha dengan susah payah dan terus berjalan ke depan. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati bersama. Sampai malam tiba, Kodak tidak bisa pergi lagi. Dia jatuh di salju dan secara bertahap jatuh koma. Dalam keadaan koma, dia melihat bahwa orang tuanya merindukannya. Keinginan kuat untuk bertahan hidup tiba-tiba membangunkannya. Dia terus memegang Alpha dengan kegigihannya. Dan melanjutkan perjalanannya. Kodak tidak tahu, apakah Alpha masih hidup atau sudah mati. Tapi dia tetap tidak menyerah padanya. Dengan usahanya yang tak henti-hentinya, dia akhirnya melihat sukunya hari itu. Dia berjalan ke dalam suku dengan gemetar. Saat dia melihat ayahnya, dia tidak tahan lagi dan jatuh. Ayahnya memeluknya dengan gembira. Dan sebelum dia pingsan, dia menunjuk ke Alpha dan mengatakan satu kalimat kepada ayahnya, untuk menyelamatkan dia. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan Alpha berbaring di sisinya, dan melahirkan anak serigala. Ternyata Alpha telah hamil selama ini. Dia masih melawan binatang buas untuk melindunginya. Segera setelah itu, di bawah perawatan suku yang hati-hati, Kodak dan Alpha akhirnya pulih. Anak-anak serigala kecil Alpha juga tumbuh secara bertahap. Tidak lama kemudian, semua orang di suku ini membawa serigala ketika mereka pergi berburu. Dengan cara ini, anjing pertama di dunia lahir. Mereka juga memberi serigala ini nama yang sangat istimewa, Wolf Dog.